Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi hasiba, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali berjumpa di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga majelis kita di kesempatan pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan semoga Allah memudahkan ilmu yang kita pelajari, serta semoga Allah memberikan hidayah agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Allahumma amin. Salawat teriring salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah di atas petunjuknya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian, melanjutkan kembali pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat, perangai-perangai dan suri tauladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang cincin kenabian. Ada sekitar mungkin 2 hadis ya kita sisa di pembahasan ini. Baik, di hadis berikutnya, hadis ke-22 dari Abu Nadrah Al-Aufi qala sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Faqala kana fi dhahrihi bid'atun nashizah. Jadi kata Abi Nadrah Al-Auqi, aku bertanya kepada Abu Sa'id radhiyallahu anhu tentang cincin kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertanyaan dari seorang tabi'in kepada siapa? Kepada sahabat. Maka apa jawaban dari Abu Sa'id Al-Khudri? Kata beliau, cincin itu terdapat di punggung beliau berupa benjolan daging yang menonjol. Baik. Di riwayat ini disebutkan cincin kenabian itu ada di punggung. Di punggung sebelah mana? Lebih mengarah ke arah pundak kiri berdasarkan seluruh riwayat yang ada. Kemudian Abu Sa'id mengatakan seperti benjolan. Maksudnya apa seperti benjolan? Artinya ada daging yang menonjol. Sehingga di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwa cincin kenabian itu tidak rata, tapi ada benjolan sedikit. Tapi benjolannya tidak sampai seperti orang kena apa? Mungkin kena naudzubillah misalkan ada daging tumbuh, bukan. Tapi ini sifatnya benjolan yang hanya sedikit, kemudian tidak rata ya. Tidak rata. Sebagaimana yang sudah lalu kita bahas ya. Ada penjelasan bahwa letaknya di antara 2 pundak ya. Ada penjelasan bahwa cincin kenabian itu di punggung beliau
Dan ada riwayat lain menyebutkan lebih condong ke arah pundak kiri, ya. Kemudian dijelaskan dalam riwayat sebelumnya, ya, untuk mengulang lagi bahwa tonjolan tersebut itu seukuran burung merpati, sehingga sangat kecil sekali, ya. Baik, kalau tidak diperhatikan dengan seksama nggak kelihatan, ya. Makanya para sahabat itu selalu apa? Memperhatikan dengan seksama. Dan Nabi ngerti kalau ada sahabat ingin melihat apa? Cincin kenabian, maka beliau terkadang membukanya supaya kelihatan, seperti kisah setelahnya nanti, ya. Baik. Kemudian hadis ke-23, dan ini hadis terakhir, ya, di pembahasan cincin kenabian. Agak panjang hadis ini. Hadis dibawakan oleh Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sarjis ini sahabat yang dikenal dengan sigor, junior, ya. Di waktu itu umurnya sangat muda sekali, sehingga tidak terlalu banyak riwayat Abdullah bin Sarjis dari Rasulullah SAW. Hanya beberapa riwayat saja, tapi ada yang dibawakan juga oleh Imam Muslim, ya. Baik, Abdullah bin Sarjis mengatakan, qala ataitu Rasulullah SAW wa huwa fi nasin min ashabi. Aku mendatangi Rasulullah SAW saat itu beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Nah, di sini poin penting bahwa beliau SAW senang duduk bersama para sahabat. Tidak ada pemisah antara beliau dengan para sahabat, ya. Para sahabat ketika ingin mengambil ilmu dari Nabi SAW, maka tidak ada pemisah antara mereka. Ini menunjukkan kedekatan emosional antara beliau dengan para sahabat. Kemudian kata Abdullah bin Sarjis, fadurtu hakadha min khalfih. Kemudian aku mengelilingi beliau ke arah belakangnya. Artinya Abdullah bin Sarjis ini ingin pelan-pelan dari belakang melihat bagaimana cincin kenabian, ya. Maka kata beliau, fa'arafa alladhi urid. Maka Nabi faham apa yang aku inginkan. Jadi Nabi SAW faham bahwa Abdullah bin Sarjis ini, ya, jalan ke belakang beliau itu ada maksud. Dan beliau faham kalau lihat ke belakang pasti ingin lihat apa? Cincin kenabian. Fa'alqar rida'a an dhahri. Maka kemudian beliau membuka ridanya, membuka baju yang menutupi bagian atas. Itu rida. Jadi kalau bapak-bapak pakai kain ihram, itu kan ada dua kain ihram. Bagian atas disebut rida. Kalau kita bilang mungkin selendang, ya. Bagian bawah disebut izar, kain sarung. Nah, orang dulu, Pak, itu banyak begitu bajunya. Hanya bagian atas dan bawah, ya. Sangat sederhana zaman dulu. Dan itu juga yang dikenakan oleh Nabi kita SAW. Beliau tidak selalu mengenakan gamis, enggak. Terkadang beliau mengenakan apa? Rida bagian atas, ya, baju bagian atas atau yang berfungsi sebagai selendang, ya, kemudian dia apa? Dililit gitu, ya, di badan. Dengan baju bagian bawah yang disebut dengan izar atau sarung, ya. Makanya karena beliau menggunakan rida, selendang, maka gampang membukanya, ya. Segera beliau membuka selendang. Jadi bagian atas tinggal dibuka begini saja sudah, ya. Nah, kalau kita pakai gamis agak susah, ya enggak? Agak sulit para sahabat ngelihat karena pakai rida. Nah, ini kesempatan sebagian sahabat ingin melihat. Walaupun Nabi itu senang, ya, pakai gamis, senang sekali. Itu salah satu baju favoritnya Nabi. Cuman ya itu tadi, ya, beliau sederhana seperti sahabat yang lain, ya. Terkadang juga beliau mengenakan rida dengan izar, gitu.
Maka karena menggunakan rida, kain selendang, maka beliau tinggal turunkan ke bawah kemudian terbuka. Jadi kelihatan sudah pundaknya. Ya, bukan dibuka semua, bukan ya. Iya, bukan dibuka semuanya. Baik. Faraitu mawdhi'al khatami ala katifaihi mithlal jum'i haulaha khilanun ka'annaha sa'alil. Maka kata Abdullah bin Sarjis, kemudian aku pun melihat posisi cincin tersebut ada di antara kedua pundak beliau, besarnya seukuran satu genggam. Di sekitarnya ada khilan. Khilan ini seperti tompel gitu ya. Tahu tompel Pak ya? Mirip begitu. Ya, seakan-akan bagian yang menonjol di tubuh dan keras serta kuat. Jadi kata Abdullah bin Sarjis ini, beliau mengibaratkan seperti genggaman. Nah, terus di riwayat lain seperti telur puyuh. Ini yang benar yang mana? Gimana jawabnya Pak? Ya semuanya benar, sesuai dengan sahabat ngelihatnya bagaimana, jaraknya berapa. Semakin dekat sahabat melihat, semakin apa? Iya, semakin bisa dia mensifatinya, menspesifikasikannya, ya kan, secara detail. Nah, kalau semakin jauh jaraknya, ya makin sahabat ngelihatnya beda lagi. Nah kan kita nggak tahu. Ketika Abdullah bin Salam melihat cincin kenabian, misalkan, maksud saya Salman Al Farisi melihat cincin kenabian, ketika Abdullah bin Sarjis melihat cincin kenabian, ketika Abu Sa'id Al Khudri lihat cincin kenabian, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat cincin kenabian, itu kan jaraknya beda-beda, intensitasnya juga beda-beda. Kalau kayak Ali, karena sering ketemu Nabi, jelas nggak seperti siapa? Orang yang ketemu Nabi sekali. Ya, jadi tergantung orang mensifatinya, ya kan? Tergantung sejauh mana dia melihat cincin kenabian itu. Di setiap orang pasti beda-beda, ya kan? Ya, seperti kalau kita ngelihat, misalkan Pak Kepala Desa di sini, misalkan Pak Kepala Desanya, kita disuruh mensifati Pak Kepala Desa itu yang mana sih gitu loh. Iya. Yang ngelihat sering, ya dia bisa mensifati Pak Kepala Desanya dengan detail. Oh, Kepala Desa itu Bapak A, ya, itu mukanya begini misalkan. Tingginya sekian kira-kira, warna kulitnya ini misalkan. Dan seterusnya. Dengan orang baru ngelihat sekali, sama nggak? Nggak sama. Iya. Tapi dari penjelasan di atas itu penjelasan yang sifatnya perkiraan dan semuanya apa? Sesuai dengan yang dilihat sahabat. Jelas di sini ya. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Sarjis, faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Kemudian aku kembali ke hadapan beliau. Artinya sudah hajatnya selesai, ingin tahu tentang cincin kenabian, maka Abdullah bin Sarjis menghadap beliau kembali, ya. Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Maka kemudian Abdullah bin Sarjis mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul menjawab, walak, dan semoga juga Allah mengampunimu. Berarti ini dapat siapa? Dapat doa dari siapa? Nabi SAW berupa pengampunan. Ini berkahnya kalau dekat Nabi ya. Didoakan apa? Pengampunan sama Nabi. Faqala al-qaum astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni? Kata kaumnya, kata masyarakatnya ya. Jadi dia punya kaum, punya kabilah,
Nah, kabilah ini penasaran, apakah tadi Rasul mendoakan supaya kamu diampuni oleh Allah? Maka jawaban Abdullah, "Na'am." Iya. Tadi aku baru dapat apa? Doa dari Rasulullah berupa pengampunan. Walakum, dan untuk kalian semua. Kalian juga didoakan oleh Nabi semoga dosa-dosanya diampuni. Summa tala hadhil ayah, kemudian ia membacakan firman Allah, wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun untuk kesalahanmu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Surah Muhammad ayat 19. Ini dalil para jamaah bolehnya Ini dalil para jamaah bolehnya meminta ampun, memohonkan ampun melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Jadi supaya Nabi beristighfar buat kaumnya. Ini boleh. Tapi kapan? Ketika beliau masih hidup. Boleh meminta doa kepada beliau supaya diampuni dosanya. Itu kapan? Ketika beliau masih hidup. Ya. Makanya Nabi pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari, "Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki." Seandainya aku hidup, pasti aku akan memintakan ampun untukmu dan mendoakan untukmu. Ini menunjukkan dalil bahwa apa? Boleh memintakan ampun dan boleh minta doa kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Ya, sebagaimana juga dalam surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dan jika mereka menganiaya diri mereka, kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun buat mereka. Ini kapan? Ketika beliau masih hidup. Tapi ketika beliau sudah meninggal, nggak boleh kita datang ke kuburan Nabi dan minta agar Rasul mengampuni dosa kita. Itu nggak boleh. Jelas ya? Karena ini ayat hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Jelas Pak ya? Jadi nggak boleh kemudian kita datang ke kuburan Nabi, kita minta, wahai Rasulullah mohonkan ampun buat aku ya. Padahal beliau sudah meninggal. Ini nggak boleh. Ya. Tapi kepada orang yang masih hidup boleh nggak jemaah? Boleh kalau dia masih hidup dan di hadapan kita. Ada seorang misalkan datang kepada temannya, ya, tolong doakan ya semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya ya. Ya tapi dia juga tetap minta sama Allah juga, jangan cuma mengandalkan orang ya. Nah, ini boleh selagi orang yang ada masih hidup, tapi kalau sudah meninggal nggak boleh. Makanya nggak ada satu sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi dan meminta ampun di depan kuburan Nabi, nggak ada. Minta didoakan sama Nabi di kuburan beliau, nggak ada. Iya. Nah, kadang-kadang orang-orang di negeri kita ini terlalu bersikap hulu di hadapan kuburan Nabi. Beberapa kali kalau kuburan Nabi dibersihkan itu ada apa? Secarik kertas, 2 carik, isinya apa? Permintaan. Ya, ada orang Indonesia kadang kreatif dalam tanda kutip. Ya. Ditulis permintaan di kertas, dia tahu kalau berdoa depan kuburan Nabi gak bakal bisa karena ada apa? Ada penjaganya di situ. Pasti dia diusir. Ya, dimarahi ya. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh, pasti diusir. Karena saya pernah bawa jemaah umroh ya kayak begitu, masih ya istilahnya belum ngerti ya.
Dia berdoa depan situ, saya tegur nggak mempan ya. Alhamdulillah ditegur sama Askar, mempan baru dia kapok minggir. Saya tegur dari tadi nggak mempan, nangis terus berdoa di depan Nabi. Saya tegur, mas, jangan kayak gitu di sini mas. Nggak denger dia, nggak denger. Begitu ditegur sama Askar baru pergi dia. Ya. Makanya sebagian orang Indonesia nulis, cari kertas permintaannya ini, dilipat kemudian dilempar di kuburan Nabi. Dibersihin kok banyak kertas gitu ya. Banyak berbahasa Indonesia, ada yang minta jodoh. Wahai Nabi doakan saya dapat jodoh. Wahai Nabi doakan saya lancar urusan rezekinya ya. Udah meninggal Nabi nggak boleh. Kalau masih hidup iya. Hadis ini ataupun ayat tadi yang kita bawakan, ayat An-Nisa ayat 64, itu sering disalahgunakan oleh mereka-mereka ini. Mereka-mereka yang terlalu berlebihan dalam tawassul dan istighosah. Bahwa apa? Boleh kok kita memintakan ampun melalui Nabi, agar Nabi mendoakan kita supaya dosa kita diampuni. Itu juga berlaku ketika beliau sudah meninggal. Ini salah. Karena ayat ini berlaku ketika beliau masih hidup. Dan Nabi juga mengatakan kepada Aisyah, kalau aku masih hidup, aku akan mintakan ampun buat kamu dan aku doakan kamu. Nabi katakan ketika masih hidup. Dan praktek sahabat, gak ada yang datang ke kuburan Nabi kemudian mereka meminta ini, meminta itu. Bahkan terjadi paceklik di masa Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paceklik yang sangat dahsyat dan banyak menyebabkan korban ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab beliau apa? Tidak makan kecuali seperti yang dimakan oleh rakyatnya. Beliau juga ikut jadi kurus dan kuring dan kering kulitnya ya. Nah, itu pemimpinnya kayak begitu. Rakyatnya susah ya dia ikut susah. Bukan rakyatnya susah dia tambah kaya, enggak. Itu pemimpin seperti itu. Ya. Nah, di saat seperti itu maka Umar radhiyallahu anhu menjalankan apa? Salat istisqa. Salat apa istisqa jemaah? Salat minta hujan. Dan beliau meminta paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah meminta hujan. Kata Umar, wahai Abbas, dahulu ketika Rasul masih hidup kita minta sama Rasul untuk diturunkan hujan dan hujan turun. Sekarang kami minta Anda selaku paman Nabi untuk berdoa semoga hujan turun setelah itu. Ternyata Allah turunkan hujan. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, Nabi Muhammad atau paman beliau Hamzah? Al-Abbas maksud saya. Mana yang lebih utama? Ya Nabi lah, kita nggak ragu. Pasti. Kenapa yang dipilih oleh Umar? Al-Abbas. Kenapa Umar gak datang ke kuburan Nabi? Itu aja pertanyaannya. Kalau memang datang ke kuburan Nabi itu dianjurkan, kenapa Umar gak datang ke kuburannya Nabi saja? Kuburan Nabi ada di Madinah kok. Nah, Umar juga di Madinah. Kaum muslimin yang paceklik juga di Madinah mengalami itu. Kenapa yang dijadikan perantara untuk berdoa adalah Al-Abbas, padahal di situ ada kuburan Nabi. Kenapa? Sebab sahabat faham setelah Nabi meninggal gak boleh kita minta doa kepada beliau, gak boleh. Betul beliau hidup tapi di alam barzakh hidupnya, bukan di dunia, beda sudah. Betul para nabi itu hidup di kubur mereka, di alam barzakh mereka, tapi alam barzakh, alam kubur beda dengan alam dunia. Maka di sini ini dalil tidak tepat penempatannya. Ya kalau seandainya boleh datang ke kuburan Nabi, ngapain Umar bin Khattab minta Al-Abbas untuk tawassul, minta hujan, untuk berdoa agar diturunkan hujan? Kan kenapa nggak datang ke kuburan Nabi aja? Ini menunjukkan memang sahabat ngerti itu nggak boleh.
Sehingga yang berdoa siapa? Al-Abbas karena masih hidup. Ya. Jika ke kuburan Nabi aja nggak boleh, apalagi ke kuburan selain Nabi yang dianggap wali, misalkan wali ghaus, wali kutub gitu yang mereka menyebut. Didatangi kuburannya, dimintai wasilahnya, dimintai doanya, dimintai apa? Permintaannya di situ. Lah kuburan Nabi aja nggak boleh, apalagi kuburan wali. Kuburan wali kan kedudukannya di bawah Nabi. Ya. Tapi itulah yang musibah yang saat ini menimpa banyak negeri Islam. Dikultuskannya kuburan-kuburan dan diagungkannya kuburan-kuburan orang soleh. Ya. Dimintai doa, dimintai tawassulnya, dimintai jodoh, ya. Sampaikan hajat saya di hadapan Allah, wahai wali-wali siapa gitu ya. Gitu. Dan mereka dari kecil diajarkan seperti itu. Dan mereka mengira itu bagian dari agama Islam. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah. Ya, meminta kepada wali-wali dalam hajat, dalam tawassulnya, ya, dalam istighotsah, ya. Baik, meminta kepada para nabi gitu ya. Nah, ini. Dan sebagian lagi mengatakan kan nabi nanti memberi syafaat kepada umatnya. Nah, sekarang ketika kita minta sama nabi, kita minta syafaat sebab nabi punya syafaat. Ya kita jawab, kapan nabi memberi syafaat? Di padang mahsyar. Kapan juga beliau memberi syafaat? Setelah mendapat izin dari Allah. Sekarang belum. Kalau mintanya sekarang salah alamat. Iya. Sebab Nabi diberi izin untuk memberi syafaat nanti setelah beliau mendapatkan izin dari Allah ketika di padang mahsyar nanti. Itu namanya syafaat apa? Al-Kubra atau syafaah maqaman mahmuda yang kita baca setelah doa. Kita membaca doa setelah azan. Bukan sekarang. Ya. Ini yang seperti inilah yang menyebabkan orang apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan yang sangat unik ya, ini pernah diceritakan oleh salah seorang ulama yang hidup kurang lebih abad ke-8 Hijriah ya. Kurang lebih abad ke-8 Hijriah. Siapa ya ulama itu ya? Seingat saya kalau nggak salah Imam Al-Alusi atau siapa, saya lupa. Ini ulama kurang lebih hidup di abad ke-8 Hijriah, kurang lebih sekitar itulah. Beliau punya kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Di situ beliau menceritakan bahwa di masa beliau ya, kalau ada orang berdoa langsung kepada Allah itu dianggap aneh. Kamu berdoa langsung ke Allah, nggak tahu diri gitu. Dosa kamu kan banyak, kesalahan kamu kan banyak. Nah terus gimana dong? Kalau mau berdoa kepada Allah, kalau mau minta yang besar, datang dulu ke kuburannya wali ini. Dia itu orang soleh, maka dia pantas nanti menyampaikan doamu di hadapan Allah. Masa kamu berdoa langsung sama Allah, dosa-dosamu banyak. Mereka mengkiaskan, menganalogikan ini dengan pemimpin atau raja. Kamu nggak bisa ketemu raja langsung, harus melalui apa? Perantaranya, staf-stafnya, menteri-menterinya, aparatur negara yang lain. Intinya ada staf-stafnya, ada melalui beberapa fase. Nggak bisa langsung kamu ketemu raja. Ya, seperti itu pula ketika kamu minta sama Allah, nggak bisa. Kamu itu banyak dosanya. Lihat coba bagaimana tipu daya syaitan. Padahal Allah perintahkan apa dalam Al-Quran? Fada'ullah mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah langsung. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama. Allah perintahkan berdoa langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Kalau hambaku berdoa atau minta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yang mengabulkan doa yang dipanjatkan hambaku kepadaku. Jadi tidak melalui perantara. Enggak ada Allah sebutkan apa? Melalui perantara wali A, wali B, wali C. Tapi itulah ketika kebodohan sudah menyebar, sesuatu yang bukan dari agama dianggap apa? Agama. Dan itu sudah terjadi di abad ke-8. Kesaksian dari seorang yang bernama Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya. Coba bayangkan. Ya. Jadi sampai sejauh itu. Makanya jangan heran. Ada sebagian orang datang dari pulau Sumatera misalkan ya, menuju ke pulau Jawa, cuman hanya untuk datang ke wali-wali tertentu. Jauh mereka berjalan. Ya, hanya karena satu hajat. Apa misalkan? Bisnisnya lancar. Pesaing-pesaingnya supaya enggak menggulingkan dan membuat dia bangkrut misalkan. Cuman untuk itu, atau minta jodoh, atau minta anak. Ya, jauh-jauh. Ya, padahal cukup kita berdoa di tempat kita, ya enggak? Di waktu-waktu mustajab gitu. Jauh-jauh dia datang ke kuburan wali, coba bayangkan. Hanya untuk 1-2 hajat saja. Ya. Itu. Atau mungkin sebaliknya, mungkin dari Pulau Jawa ke Sumatera, ya, dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ya. Berapa jauh coba? Ya. Hanya untuk istighosah kepada wali-wali tertentu yang dianggap sakti, dianggap punya karomah, ya. Kuburannya banyak pengunjungnya gitu ya. Ini. Kalau mau niatnya ziarah kubur kok jauh bener ziarah kubur. Memang di dekat rumahnya nggak ada kuburan apa? Harus sejauh itu ziarah kubur. Ya pasti ada tujuannya. Ngalap berkah kah, tawasul kan mereka sebut ya. Terpenuhi hajat dan seterusnya. Lihat. Yang seperti ini dianggap agama. Ya. Padahal Nabi ketika sudah meninggal ya sudah. Ya. Tidak boleh kita minta doa kepada beliau. Minta ampun melalui beliau nggak boleh. Itu ketika masih hidup saja. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagai penutup, apa sih pentingnya kita mempelajari cincin Nabi? Ya, apa sih pentingnya? Mungkin bagi sebagian orang menganggap biasa-biasa aja ya. Pentingnya jamaah sekalian yang pertama adalah mempelajari cincin Nabi. Itu pentingnya dari segi cincin Nabi ini adalah alamat bahwa beliau Nabi akhir zaman. Cincin Nabi adalah alamat bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Sebab orang-orang yang sudah mendapatkan berita dari kalangan ahli kitab, yang mereka sudah mendapatkan berita tentang Nabi akhir zaman, di situ ciri-cirinya adalah cincin Nabi. Seperti siapa? Salman Al-Farisi tadi. Ya, beliau jauh-jauh berkelana satu tempat-tempat lain mencari Nabi akhir zaman dan beliau ketemu tandanya, yaitu cincin kenabian dan tanda-tanda lain yang kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan bulan sebelumnya. Ya. Karena memang ini ciri khusus yang hanya dimiliki oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini pendapat yang kuat bahwa Nabi yang lain tidak ada ciri cincin kenabian, nggak ada. Maksudnya cincin kenabian yang ada di pundak ini cuma dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selaku beliau Nabi akhir zaman. Dan itu bukan membuat fisik jadi jelek, enggak, malah memperbagus fisik beliau jadinya. Ya. Nah kalau ada sekarang orang ngaku Nabi, ini nggak tahu diri, nggak tahu diri. Ngaca aja deh, nggak usah kita lihat cincin kenabian ada nggak di pundak, nggak perlu, cukup kamu ngaca aja. Gitu. Sebab para nabi itu semua fisiknya itu sempurna. Coba lihat Nabi Yusuf, kan gantengnya luar biasa. Nabi Musa ganteng dan gagah ya kan.
Ya, Nabi Isa sama. Nabi Isa ya, itu apa? Luar biasa ya beliau. Ketika Nabi memandang Nabi Isa itu luar biasa ya. Ya, ketika Nabi Isa nanti turun di akhir zaman ya, luar biasa ya. Orang yang kafir ngelihat Nabi Isa langsung mati coba ya kan. Ya. Baik. Para nabi itu luar biasa semua. Enggak ada yang fisiknya jelek dan enggak ada nabi yang cacat, itu enggak ada. Enggak ada nabi yang cacat, itu enggak ada. Iya. Nah, kalau ada orang Indonesia ngaku nabi gitu ya. Maka ngaca aja saya. Ngaca deh kamu kok ngaku nabi gitu kan. Iya. Baik, tahu diri lah. Baik. Ini ciri kenabian berupa cincin. Walaupun ada pendapat dari seorang yang bernama Wahab bin Munabbih, beliau tabi'in ya. Wahab bin Munabbih itu tabi'in tapi sering membaca kitab-kitab terdahulu, sering mengorek tentang berita-berita Israiliyat. Nah, Wahab bin Munabbih itu mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu tanda kenabiannya bukan cincin kenabian, tapi apa? Tapi ada seperti tai lalat ya, kenabian di tangan kanannya ya, ada tanda khusus di tangan kanan. Ya. Itu kalau nabi-nabi terdahulu. Dan beliau dapat berita ini dari mana? Dari Israiliyat. Ya Allah alam, entah benar apa enggak, karena namanya juga berita Israiliyat ya. Yang jelas kesimpulannya ini cincin khusus dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, agar kita tidak jatuh ke dalam khurafat tentang cincin kenabian. Karena banyak hadis-hadis palsu menyebar, hadis-hadis palsu menyebar tentang sifat cincin kenabian yang enggak benar. Kata Syekh Abdul Razak, misalkan beliau kasih contoh, ada hadis palsu menyebutkan bahwa cincin kenabian di pundak beliau bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ini juga riwayat enggak sahih, bahkan riwayat palsu. Enggak ada sama sekali di cincin kenabian beliau tertuliskan Muhammad Rasulullah, enggak ada. Beliau menulis Muhammad Rasulullah itu ketika bikin apa? Stempel untuk ngirim surat ke raja-raja. Sebab di masa itu surat yang dikirim ke raja itu harus ada stempelnya resmi, sehingga Nabi bikin stempel. Tapi kalau di cincin kenabian beliau ada stempel Muhammad Rasulullah, nggak ada. Ya, ini khurafat semuanya. Atau bertuliskan misalkan berjalanlah di atas jalan kebenaran ya. Itu juga nggak benar semuanya. Riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih. Ya. Karena sekarang banyak orang meriwayatkan hadis-hadis palsu, tujuannya supaya apa? Kajiannya tambah menarik. Nah, ini jemaah. Kadang-kadang saya pribadi ya, ketika ya mungkin di perjalanan lah, tiba-tiba sholat tarawih di masjid terdekat ya, ketika saya keluar ya, berapa kali saya menemukan penceramah-penceramah yang bawa riwayat hadis gak jelas. Itu nanti banyak gentayangan Pak ketika apa? Ramadan nanti. Kalau masjidnya enggak perhatian mengundang dai-nya siapa yang ngisi, ya. Di luar sana Pak, Insya Allah di sini aman ya. Di luar sana sering kita dapati begitu. Di masjid-masjid yang enggak perhatian dengan menyeleksi siapa ustadz yang ngisi gitu. Ya. Jadi ya seperti itu, nanti bawakan riwayat-riwayat palsu enggak jelas. Karena memang riwayat palsu kalau dibawakan tuh menarik, gitu loh. Jadi bikin orang apa? Nggak ngantuk gitu loh. Itu zaman para imam dulu ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i atau yang lain, mereka menyebut orang yang suka bawa riwayat palsu itu namanya qasas, tukang cerita. Itu sudah ada di masa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tukang cerita macam gitu. Dan di zaman kita lebih banyak lagi tukang qasas ini, tukang cerita. Bawa cerita nggak jelas, entah cerita nyata apa nggak nyata. Bawa hadis nggak jelas, riwayatnya juga dia nggak menyebutkan. Ya, ketika bawakan hadis, dari mana nih riwayat siapa? Ya. Dan kalau ini riwayatnya sahih, misalkan di kitab mana? Jadi mereka itu banyak yang
rancu, nggak bisa bedakan antara kata mutiara dengan hadis Nabi, nggak bisa bedain. Intinya kalau bagus ya sabda Nabi gitu aja. Contoh bawakan hadis hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya. Nabi bersabda cinta tanah air dari iman. Kita tanya, Ustaz, itu hadis bener? Ya hadis, taunya saya hadis. Coba cek di kitab mana. Sampai mau cek sampai kitab hadis Kutubus Sittah, sampai Musnad Ahmad, sampai kitab Musannaf, nggak bakal nemu, yakin. Ada hadis hubbul watan minal iman tuh, nggak bakal nemu, sampai puyeng juga bakal nemu. Yang itu ucapan orang, kita sendiri nggak ngerti itu ucapan siapa. Ya, bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman, nggak ngerti ini siapa yang ucapin itu. Nah, terus berarti kamu nggak cinta tanah air? Ya tunggu dulu. Cinta tanah air itu sifatnya apa? Tabiat manusia. Namanya kita lahir di Jakarta misalkan, ya kita cinta sama Jakarta karena tempat lahirnya kita. Lahir di Bekasi ya karena tempat lahir kita gitu loh. Itu namanya apa? Tabi'i namanya. Tabi'i itu apa? Ya sudah sifatnya naluri kita. Naluri kita karena lahir di sini kita cinta, udah otomatis. Paham? Nabi cinta Mekah. Beliau sebelum meninggalkan Mekah, beliau mengatakan apa? Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku nggak mau keluar dari Mekah. Coba bilang. Ya karena beliau lahir di Mekah. Tapi karena beliau kemudian hijrah di Madinah, maka beliau seterusnya di Madinah, nggak mau balik lagi ke Mekah, karena beliau sudah hijrah. Ya, jelas di sini ya. Nah ini. Jadi kadang-kadang kalau ada kata mutiara dikit, qala Nabi, qala Rasul. Ya, contoh yang lain misalkan sebagian penceramah itu bawakan apa? Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kita tanya, di masa Nabi ada apa di Cina? Ya kalau sekarang oke lah, kita bisa kirim sebagian pelajar-pelajar kita ke Cina untuk ngambil ilmu di sana, karena banyak hal-hal yang perlu dipelajari ya kan, kaitannya dengan duniawi ya misalnya. Ya. Tapi di masa Nabi ada apa dengan Cina di masa itu? Ngapain Nabi suruh mencari ilmu ke negeri Cina? Nggak ada. Wong Nabi di Madinah kok. Dan hadis ini memang palsu, bukan hadis. Tapi orang banyak menganggap itu sebagai hadis. Ya. Baik. Contoh yang lain, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang pingin akhirat, wajib dia punya ilmu. Siapa yang pingin dunia, wajib dia punya ilmu. Siapa mau dunia akhirat, wajib belajar ilmu. Betul secara makna, tapi itu bukan sabda Nabi. Itu perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Ya betul, tapi bukan sabda Nabi. Dan tidak setiap sesuatu itu baik kemudian kita katakan itu sabda Nabi, nggak boleh. Sebab Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka silakan persiapkan tempatnya di neraka. Ini ancaman loh dari Nabi. Ya, ya mudah-mudahan sih mereka nggak sengaja, karena mungkin kurang ilmunya aja. Ya, makanya disinilah ya pentingnya orang itu memahami hadis Nabi bagaimana gitu ya, supaya nggak sembarang bawa riwayat ya. Nah di sini juga jemaah sekaligus saya ingatkan, sebagian juga masyarakat kita rancu masalah antara sesuatu disenangi dengan disunahkan, itu beda Pak. Disunahkan itu kalau Nabi kita langsung yang bersabda, itu baru disunahkan. Contoh misalkan Nabi mengatakan apa? Bahwa bulan Sya'ban ya, sekarang bulan Sya'ban ya, syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan banyak manusia lalai. Fa ahbabtu an yu'radu amali wa ana shaim, dan aku senang di bulan Sya'ban ini
karena manusia lalai dan bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal di hadapan Allah, aku senang untuk menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Berarti puasa bulan Sya'ban apa Pak? Sunnah. Faham sampai sini ya? Kenapa kita bilang sunnah? Sebab Nabi yang bersabda dan Nabi yang menganjurkan. Faham sampai sini? Beda dengan sifatnya disenangi. Misalkan Pak, sebagian ulama ada yang apa? Menganjurkan. Menganjurkan apa? Misalkan ya menganjurkan kalau bukan yang ini. Kita ambil contoh misalkan di masa sahabat itu senang ketika selesai hari raya mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, para sahabat ketika melakukan itu disenangi, dianjurkan, bukan disunahkan. Jadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum bukan sunnah, tapi disenangi. Sebab kalau disunahkan Nabi pasti ngomong, dan Nabi nggak ngomong apa-apa. Berarti kalau bapak-bapak mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, tapi artinya bukan mohon maaf lahir batin ya, bukan Pak ya. Minal aidin itu termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin dan peroleh kemenangan. Atau mau bilang mohon maaf lahir dan batin misalkan, ya silahkan, nggak ada masalah. Tidak mesti harus taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bukan sunnah, tapi hal yang disenangi. Sebab sahabat melakukan ketika itu. Faham ya? Dan Nabi enggak bilang, ayo kalau hari raya bilang taqabbal, enggak. Dan ini bedakan antara disunahkan dengan disenangi. Contoh yang lain Pak, ini sering masyarakat kita rancu. Sebagian ulama ada yang menganjurkan makan buah dulu sebelum apa? Makan berat. Walaupun enggak semuanya juga. Ya. Ada yang menganjurkan kalau bisa sih buah dulu sebelum yang lain, ya enggak? Nah, masyarakat kita salah memahami, disunahkan makan buah dulu, bukan disunahkan. Kalau disunahkan mana dalilnya? Mana sabda Nabi? Enggak ada sabda Nabi bilang makan buah dulu baru nasi, kan enggak ada. Tapi Ustaz kan menurut kesehatan gini. Nah, berarti itu menurut ahli kesehatan. Jangan langsung dibilang ini sunnah, jangan. Kita katakan itu disenangi dan dianjurkan menurut sebagian ulama dan sebagian ahli kesehatan. Ya, dan ada sebagian orang Pak nggak bisa makan buah dulu. Ya, bisanya makan buah setelah makan karena sebagai pencuci mulut. Nah, itu masalah itu bukan kita yang bicara, itu dokter, silahkan. Monggo dokter yang meneliti masalah itu. Ya, mau buah dulu atau yang lain dulu. Tapi kalau sudah mengatakan itu sunnah, nah ini hati-hati. Sebab kalau katakan itu sunnah berarti harus ada nas dari sabda Nabi atau perbuatan Nabi, harus ada. Paham? Tapi kalau kita katakan disenangi, ya monggo. Kalau disenangi berarti kan dianjurkan saja sifatnya, bukan sunahkan. Nah, masyarakat kita rancu tuh di situ tuh. Membedakan antara sesuatu itu disenangi dan dianjurkan oleh sebagian ulama atau ahli kesehatan dengan disunahkan. Ya, kalau disunahkan itu pasti ada nas. Kalau disenangi ya sifatnya mungkin kaitannya dengan etika atau dengan kesehatan atau apa, ini disenangi. Ya. Baik, dan itu pembahasannya panjang, para ulama kita membahas. Ya seperti ini. Contoh kita membahas cincin kenabian kan tujuannya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan hadis-hadis palsu yang dibawakan oleh masyarakat atau sebagian orang yang nggak ngerti ilmu hadis, ya. Dan itu kewajiban para ulama membedakan yang semacam itu, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ya, demikian yang kita bahas di kesempatan kali ini jemaah sekalian. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, silakan. Nisfu Sya'ban, Ibu. Kenapa nisfu Sya'ban? Iya. Para ulama kita mengatakan, diantaranya Imam Ibnu Rajab, kemudian Syekh Al-Albani dan yang lain-lain ulama ahli hadis lah ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang
keutamaan nisfu Sya'ban itu nggak ada yang sahih. Ya, misalkan Allah turun di malam nisfu Sya'ban, ya Allah turun tiap hari, tiap malam di sepertiga malam terakhir. Allah turun, tidak hanya khusus di bulan Sya'ban saja atau nisfu Sya'ban saja. Sebagian lagi ada yang mengamalkan sholat alfiyah, sholat rogoib dan seterusnya di malam nisfu Sya'ban, menganjurkan puasa khusus, puasa nisfu Sya'ban. Gak ada puasa khusus, sebab yang ada Nabi berpuasa di bulan Sya'ban secara umum. Ya, mau di nisfunya nggak nisfunya ya Nabi puasa semua. Karena memang Sya'ban itu seperti rawatib menjelang apa? Ramadan. Ya, seperti kita mengerjakan rawatib menjelang sholat wajib. Sebagai bentuk persiapan isti'dad, kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Ya, sehingga tidak ada hadis-hadis khusus tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Ada satu hadis memang diperselisihkan. Sebagian ulama ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan. Ya, yaitu hadis bunyinya apa? Innallaha yattali'u fi lailati min nisfi Sya'ban. Allah ya menampakkan ketika malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru likulli muslim, maka setiap muslim diampuni oleh Allah, illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua kelompok manusia. Pertama orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua apa? Musyahin, orang yang berselisih, yang ribut dengan saudaranya hanya karena urusan dunia. Ya, ini nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini diperselisihkan, ada yang melemahkan hadisnya, ada yang mensahihkan. Kalaupun hadis ini sahih atau hasan, maka ini saja keutamaan yang ada malam nisfu Sya'ban. Malam-malam yang lain sama sekali nggak ada keutamaannya. Di antara yang membahas detail ada seorang ulama namanya Abu Syamah. Ya. Beliau membahas masalah ini secara detail sekali. Ini ulama ya udah istilahnya ulama terdahulu ya membahasnya ya. Sebelum ulama-ulama masa kini. Ya. Beliau sudah bahas itu detail-detailnya, bahwa riwayat-riwayat yang ada tidak ada yang sahih, walaupun sebagian ada yang merayakan di malam nisfu Sya'ban dengan perayaan tertentu, ada sholat malam khusus tadi, sholat malam alfiyah atau rogoib atau sholat yang lain. Nah, ini enggak. Ya kita sholat malam Pak, seperti biasa di malam nisfu Sya'ban, ya, malam yang lain. Ya seperti itu kita sholat malam. Jadi tidak ada keutamaan khusus kecuali satu hadis itu pun juga diperselisihkan oleh para ahli hadis. Ya. Jelas Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Sudah Pak? Enggak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.